Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ani dan selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran mengenai elemen geometri, yaitu mengenai materi lingkaran. Next. Kelompok 7 ini beranggotakan saya, Delia Natasha, dan Grace Pasha M. Tambunan. Next. Di sini ini terdapat yang pertama itu kesalahan konsep, yang kedua itu hambatan belajar, yang ketiga faktor penyebab kesalahan, dan yang keempat itu adalah rekomendasi atau solusi. Yang kedua itu ada modul ajar, yang ketiga itu ada asesmen awal, yang keempat ada bahan ajar yang terdiri dari peta konsep, PowerPoint, serta LKPD. Yang kelima itu ada asesmen akhir, dan yang terakhir itu ada referensi. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan. Nah, di yang pertama itu ada kesalahan konsep. Peserta didik mengalami kesalahan konsep yang dominan dalam memahami materi lingkaran kurikulum Merdeka kelas 11. Eh, Kesalahan konsep yang pertama itu ada pemahaman yang kurang tentang definisi sudut pusat dan sudut keliling, yang dimana peserta didik Ini sinyal saya yang bermasalah atau sinyal Grace? Halo? Sepertinya kurang matang, terutama dalam mengidentifikasi mana yang termasuk sudut pusat dan sudut keliling. Kesalahan yang ketiga itu dalam representasi visual, yang dimana banyak peserta didik kesulitan menggambar atau menginterpretasikan gambar lingkaran, sehingga mereka tidak dapat melihat hubungan geometris antara sudut, busur, dan pusat lingkaran dengan benar. Hal ini mengakibatkan kesalahan konseptual dalam menjawab soal. Yang kedua, itu ada hambatan belajar. Terdapat beberapa hambatan yang dialami peserta didik dalam memahami materi lingkaran. Hambatan yang pertama itu ada hambatan konseptual. Menurut ahli Ruseffendi, tahun 2006 mengemukakan bahwa banyak siswa kesulitan memahami hubungan antara komponen lingkaran seperti busur, juring, dan sudut lingkaran. Hambatan ini terjadi karena siswa seringkali hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep atau makna dari bentuk-bentuk tersebut dalam geometri. Hambatan yang kedua itu ada prosedural. Menurut Hudojo, tahun 1988 menyebutkan bahwa siswa seringkali salah dalam menggunakan rumus karena tidak memahami langkah-langkah prosedural dalam soal lingkaran, terutama pada busur dan juring. Hambatan ini muncul karena siswa kurang terbiasa dengan latihan soal yang bervariasi dan sering hanya fokus pada soal-soal rutin saja. Hambatan yang terakhir yaitu hambatan visualisasi. Menurut Ruseffendi tahun 2006, menunjukkan bahwa hambatan belajar juga muncul dari tampil visualisasi geometri, sulitkan siswa dalam menyelesaikan soal-soal berbasis ruang atau bentuk lingkaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, yang ketiga itu terdapat faktor penyebab kesalahan. Jadi menurut beberapa ahli yang terdapat di jurnal, itu faktor penyebab kesalahan peserta didik
pada penyelesaian soal lingkaran itu yang pertama, menurut Fudojo pada tahun 1988 itu beliau itu menjelaskan bahwa banyak siswa ini melakukan kesalahan dalam menggunakan rumus karena tidak memahami asal-usul atau makna rumus tersebut. Jadi dalam kasus lingkaran ini, siswa seringkali salah menggunakan rumus unsur busur atau juring karena mereka hanya menghafal tanpa memahami konteks atau penerapan dalam situasi tertentu. Yang kedua itu, menurut Suherman tahun 2003, beliau tanpa cukup memberikan pemahaman yang konseptual. Nah, beliau ini juga menyarankan agar siswa ini lebih sering diberi soal non-rutin atau soal kontekstual yang memerlukan pemikiran kritis sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Next. Nah, yang ketiga itu ada menurut Rusvendi tahun 2006. Jadi beliau ini menemukan unsur, juring, dan sudut lingkaran. Jadi, beliau ini juga menyoroti bahwa visualisasi dalam geometri itu penting. Dan kurangnya pemahaman ini seringkali siswa tidak terbiasa melakukan interpretasi visual yang benar dalam soal. Dan yang terakhir itu ada menurut Santoso tahun 2014, yaitu beliau menemukan bahwa siswa ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal lingkaran yang melibatkan perhitungan sudut karena lemahnya pemahaman trigonometri. Terkait konsep ini seringkali tidak dipahami oleh siswa sehingga menyebabkan kesalahan dalam menjawab soal busur dan juring. Next. Yang keempat, yaitu adalah Yang keempat adalah rekomendasi atau solusi. Yang pertama itu ada peningkatan pemahaman konsep melalui pendekatan kontekstual. Dan di sini menurut Polya tahun 1945 merekomendasikan pendekatan pemecahan masalah yang sistematis di mana siswa ini diarahkan untuk memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan meninjau kembali hasil dalam materi lingkaran. Jadi langkah-langkah ini bisa diterapkan dengan memberikan latihan soal berbasis situasi nyata agar siswa lebih mudah memahami konsep busur dan juring. Yang kedua itu ada penggunaan media visual dan alat bantu geometri. Jadi menurut Rusvendi tahun 2006 di sini beliau menyarankan penggunaan media visual seperti gambar dan alat peraga geometri untuk membantu siswa memvisualkan konsep lingkaran. Penggunaan alat bantu ini dapat memperjelas konsep busur dan juring sehingga memudahkan siswa dalam memahami struktur dan aplikasi geometris. Dan yang ketiga itu ada strategi latihan soal yang bertahap dan variatif. Jadi menurut Paul ya tahun 1945 di sini juga beliau mengusulkan agar guru ini memberikan soal-soal yang bertahap, misalkan dari soal yang mudah hingga soal yang kompleks. Jadi siswa ini tidak langsung merasa terbebani. Misalnya, jadi latihan ini dimulai dengan soal yang sederhana tentang pengukuran busur, lalu berkembang ke soal juring dengan berbagai kondisi. Jadi hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri siswa dan kemampuan siswa ini dalam memecahkan soal-soal yang rumit secara bertahap. Nah, selanjutnya ada modul ajar. Di sini ada skenario pembelajaran. Jadi, di dalam materi lingkaran ini terdapat 3 subbab. Nah, setiap subbab ini mengambil 2 pertemuan. Jadi, di sini kan 3 subbab itu terdapat busur lingkaran, garis singgung, serta tali busur. Di sini kita membahas mengenai busur lingkaran. Jadi, kita memerlukan gunakan 4 jam pelajaran dengan rinciannya sebagai berikut. Nah, rincian ini merupakan menggunakan 2 jam pelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan memerlukan waktu 15 menit. Pembiasaan peserta didik. Kegiatan pendahuluan ini dilakukan yaitu dengan pembiasaan peserta didik di kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi peserta didik. Yang kedua itu ada kegiatan inti yang memerlukan waktu 70 menit dengan menyajikan informasi, membentuk peserta didik di dalam kelompok, membimbing kelompok, serta menguji maupun mengevaluasi. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup yang memerlukan waktu 5 menit untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan.
Next. Ini merupakan tampilan modul ajar yang telah dibuat mengenai materi lingkaran. Terdapat di modul ajar ini terdapat informasi umum yang berisi identitas modul. Nah, di dalam identitas modul ini terdapat nama penyusun, instansi, tahun penyusun, jenjang, kelas, semester, materi, serta alokasi waktunya. Nah, selain identitas modul juga ada kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasar ini merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya itu ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta metode pembelajaran. Nah, selain informasi umum juga terdapat komponen inti, yaitu ada capaian pembelajaran, Oke, untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring untuk menyelesaikan masalah. Serta tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik ini dapat memahami hubungan antar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang kedua itu peserta didik dapat memahami hubungan antar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Dan yang terakhir, peserta didik ini mampu menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Selanjutnya ada asesmen awal. Sebelum memasuki materi inti tentang menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran, siswa akan diberikan asesmen awal yang berisi materi prasyarat. Berikut materi prasyarat dan soal asesmen awalnya. Materi prasyarat yang pertama itu ada konsep lingkaran. Siswa diharapkan memahami lingkaran dan elemen-elemennya, seperti jari-jari diameter, mengaplikasikan konsep panjang busur dan luas juring dengan tepat. Kemudian yang kedua ada busur lingkaran dan rumusnya. Siswa diharapkan memahami konsep busur sebagai bagian dari keliling lingkaran. Selain itu, siswa juga perlu menguasai rumus dasar untuk menghitung panjang busur berdasarkan sudut pusat dan jari-jari lingkaran. Yang ketiga itu ada juri lingkaran dan rumusnya. Siswa perlu memahami konsep juri lingkaran, yaitu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Siswa juga diharapkan menguasai rumus untuk menghitung luas juring berdasarkan sudut pusat dan jari-jari lingkaran. Yang keempat itu ada hubungan sudut pusat dengan busur dan juring. Siswa perlu memahami hubungan antara sudut pusat dan panjang busur, serta antara sudut pusat dan luas juring. Pemahaman ini diperlukan untuk menghitung panjang busur dan luas juring dengan menggunakan sudut pusat sebagai variabel utama dalam rumus. Nah, di sini ada soal asesmen awal. Soal yang pertama itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan busur lingkaran dan pusat jari-jari lingkaran. Tentukan panjang busur dari sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm dan sudut pusat 90 derajat. Kemudian itu soal dengan melengkapi tabel yang belum lengkap. Kemudian yang selanjutnya itu ada peta konsep. Nah, di peta konsep ini, peta konsep busur dan juring itu eh, materi pertama itu ada pengertian dari busur dan juringnya, kemudian eh, kemudian ke hubungan busur dan juring, dan materi tembereng. Nah, ya, tapi materi yang akan dipelajari saat ini itu ada panjang busur, luas juring, dan hubungan busur dan luas juring. Oke, baik. Bahan ajar selanjutnya yaitu adalah PowerPoint, di mana PowerPoint ini yang akan disampaikan oleh guru untuk peserta didik. Jadi di dalam PowerPoint ini eh, guru itu memaparkan mengenai materi lingkaran, yaitu terutama pada busur lingkaran. Guru memaparkan mengenai ciri-ciri busur.
ciri-ciri busur, rumus untuk mencarinya, serta contoh soal. Selain itu juga dijelaskan mengenai juring lingkaran. Juring lingkaran pun juga sama disebutkan atau dijelaskan mengenai ciri-cirinya. Next. Sebelum mengerjakan Oke, bahan ajar selanjutnya yaitu adalah LKPD. Jadi di dalam LKPD ini sudah terdapat identitas tujuan pembelajaran serta petunjuk pengerjaan. Nah, di dalam LKPD ini terdapat tiga eksplorasi di mana peserta didik ini diminta mengerjakan secara berkelompok sebagai percobaan yang di mana kelompok tersebut kan sudah ditentukan pada pendahuluan di kegiatan pembelajaran. Oke, ini terdapat tiga contoh soal untuk soal pengayaan dan remedial. Next, udah. Nah, selanjutnya itu ada referensi. Nah, setelah ada bahan ajar, ada asesmen akhir. Asesmen akhir ini berupa latihan, berupa latihan soal. Di sini ada 5 latihan soal yang akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada referensi. Referensi yang kami gunakan itu dari buku siswa kelas 11 Matematika 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian buku guru kelas 11 Matematika 2021 dan jurnal dari Permana Dina Loantina tahun 2021 dengan judul analisis kesulitan pembelajaran matematika dan mungkin dari Buani dan teman-teman ada yang mau ditanyakan. Grace sama Adelia, coba sinyalnya dari tadi tuh kurang bagus. Jadi kita apa dengarnya putus-putus gitu. Ya kan Bintang dengarnya putus-putus juga apa gimana? Putus-putus Ibu, juga putus-putus. Adel sama Grace ini di satu ruangan ya? Nah kan nggak nyahut lagi. Halo Adelia sama Grace, suara kita terdengar tidak? Iya, Ibu. Maaf ya, Ibu. Coba bisa cari lokasi Putus Ibu yang mau sinyalnya lebih ganti bagus koneksi. tidak? Soalnya dua-duanya Mohon maaf. kayaknya di ruangan yang sama. Lalu kalau satu bermasalah berarti kan yang satu lagi juga ada masalah. Jadi nggak bisa ngerespon dengan cepat-cepat jadinya.
Nah, sekarang bisa terdengar suara saya? Iya, terdengar Ibu. Oke, silakan Bintang. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 7 ya yang sudah mempresentasikan modul ajarnya terkait juring lingkaran ya. Oke, terkait juring lingkaran. Jadi di sini ada pertanyaan dari saya. eh, jadi itu jika konsep visualisasi dalam geometri itu penting menurut Russell Fendi, tetapi kenapa masih ada siswa yang memahami, ya, belum terlalu memahami seperti itu. Terus bagaimana cara yang tepat dalam melibatkan visualisasi pada lingkaran agar siswa dapat memahami konsepnya, konsep juring, konsep busur atau mungkin sudut pusat atau sudut keling. Jadi siswanya itu sudah bisa memvisualisasi, jadi seperti itu. Jadi itu sih pertanyaan dari saya. Oke, makasih Bintang. Silakan langsung ditanggapi, Grace, Adele. Eh, Pertanyaannya ditampung dulu. Adakah yang mau bertanya lagi? Oke. Ya nih, silakan. Triani, persilahkan. Terima kasih kelompok 7. Saya ingin bertanya, kan kalau rumusnya itu kan banyak ya di lingkaran. Ada panjang busur, terus busur, sudut pusat, sudut keliling gitu-gitu. Nah, itu gimana cara siswanya memahami rumus busur dan luas juring tanpa hanya menghafalnya gitu. Terutama kan penerapannya nggak rutin ya, jadi jarang-jarang gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Anissa, persilahkan. Oke, izin bertanya ke kelompok Adel dan Grace, uh, apakah pendekatan PBL ini dapat membantu siswa lebih memahami perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling dibandingkan dengan metode metode langsung? Oke, terima kasih Nisa. Eh, Mau ditunggu ya jawabannya. Eh, Mungkin pertanyaan dari Bintang. Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana cara yang tepat melibatkan visualisasi lingkaran agar siswa dapat memahaminya. Nah, eh, kita tuh sebagai guru dapat menggunakan pendekatan langkah demi langkah dengan meminta siswa dalam menggambar lingkaran dan menandai busur dan juring secara visual. Dalam setiap latihan, kita akan memberikan contoh yang berbeda-beda untuk memperlihatkan variasi bentuk soal soal dari materi busur dan juring. Selain itu, dapat juga bisa juga menggunakan aplikasi simulasi yang dimana siswa dapat langsung memanipulasi besar sudut untuk melihat bagaimana busur dan juring tersebut terbentuk. Yang dimana eh, simulasi
Simulasi ini akan membantu siswa dalam membedakan bahwa busur itu bagian dari keliling, sementara juring itu bagian dari area lingkaran yang dibatasi jari-jari oleh dua jari-jari dan busur. Apakah jawab pertanyaan Bintang sudah terjawab? Sudah cukup terjawab. Mohon maaf, ada pertanyaan tambahan lagi ini. Tadi kalian menampilkan peta konsep nggak pada saat apa presentasi? Iya, Bintang menampilkan. Soalnya tadi saya tuh tadi nggak merhatiin tadi mana peta konsepnya tadi habis analisis kesulitan tuh langsung ke modul ajar yang tabel itu. Ini Bintang. Tadi kalian presentasikan. Iya, presentasikan. Mungkin karena gangguan jaringan jadinya kurang jelas. Iya, karena kurang jaringan ya. Jadi Iya. ini untuk peta konsep menurut saya sih agak buruk ya. Ini syaratnya memang udah bagus, tapi tolong ini garisnya ini garisnya ini diperjelas lagi nih. Diperjelas apa garisnya hubungan antar konsepnya diperjelas lagi. Diperjelas lagi nih kayak garisnya kurang jelas. Terus apa diperdalam lagi konsepnya dipecah lagi terus panjang busur ada apa, pengertiannya ada apa, luas jurinya ada apa. Jangan dibuat sesederhana ini walaupun udah cukup bagus sih karena ada prasyaratnya juga di apa maksudnya dipecah lagi apakah masih ada nggak sub materinya dari panjang busur luas juring terus ada hubungannya juga sama prasyaratnya terus yang paling buruk ini garisnya kayak masih kurang jelas seperti itu dari saya terlihat kurang kurang jelas gitu nggak jadi hubungan antar konsepnya tuh kayak nggak terlihat seperti itu ya. Oh iya, Bintang. Terus Makasih ditambah ya lagi atas. nih peta konsepnya ditambah tambahin sub materi sub prasyaratnya ada lagi nggak prasyaratnya jadi seperti itu jadi menurut saya ini peta konsep tuh kayak agak kelihatan sedikit buruk ya maaf kalau saya apa kritik seperti itu. Iya, Jadi makasih seperti Bintang. itu pendapat dari saya terkait peta konsep. Terima kasih ya Bintang. Oke, selanjutnya aku izin jawab pertanyaan dari Triani. Tadi kan mengenai rumusnya di lingkaran itu kan banyak ya, tapi gimana sih caranya agar siswa ini memahami rumus-rumus di dalam lingkaran seperti panjang busur dan luas juring ini tanpa menghafal? Mungkin salah satu caranya itu adalah dengan memberikan berbagai jenis soal yang memerlukan pemahaman konsep. Jadi bukan sekedar penerapan rumus. Jadi misalkan dengan contoh soal kontekstual atau soal yang mengharuskan siswa ini menjelaskan alasan dibalik penggunaan rumus panjang dan luas juring. Nah, mungkin karena sebelumnya kita kan melakukan kerja kelompok, itu diadakan evaluasi melalui diskusi kelompok tersebut, di mana peserta didik ini jadinya diminta untuk menjelaskan langkah-langkah atau alasan dalam menyelesaikan soal kelompok tersebut dan juga ini tuh membantu agar menguatkan pemahaman konsep tanpa sekedar menghafal. Bagaimana, Triani? Oke, mudah dipahami. Makasih. Oke, terima kasih, Triani. Oke, selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Anissa, yaitu mengenai eh, pendekatan PBL itu membantu siswa ini lebih memahami perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. eh, Benar atau tidak dibandingkan dengan metode langsung. Jadi jawabannya iya ya, pendekatan PBL ini cenderung lebih efektif karena peserta didik ini didorong untuk memecahkan suatu masalah secara mandiri dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi dengan PBL ini
peserta didik ini mungkin lebih mengalami situasi di mana mereka ini harus mengidentifikasi sendiri sudut pusat dan sudut keliling dalam konteks yang berbeda. Jadi, sehingga pemahaman mereka ini menjadi lebih mendalam daripada sekedar mendengar penjelasan. Dan siswa ini akan lebih kritis dan mampu melihat perbedaan dua jenis sudut tersebut dalam berbagai masalah nyata yang membuat konsep ini lebih melekat. Apakah pertanyaannya menjawab, Anissa? Oke, terima kasih, Anissa. Oke, masih ada tidak yang mau bertanya? Masih ada? Cukup? Tidak ada ya? Oke. Saya mau komentari juga sedikit terkait dengan pertanyaan bintang tadi, kemudian dua pertanyaan lainnya dari siapa tadi, Triani sama Anissa ya. eh Pertanyaan bintang tadi yang pertama itu sebenarnya jangan jawabannya itu bisa apa guru tuh bisa pakai media yang kontekstual ya, artinya yang dekat dengan siswa gitu. Bisa bawa bahan ajar yang tidak abstrak, misalnya dibawa dari kalau untuk materi ini kira-kira apa tuh yang cocok? Dari benda-benda yang ada di sekitar mereka misalnya apa? Grace, Adele? Dalam sebuah dalam Suaranya kurang jelas, Grace. Tidak terdengar. Adele, Grace? Mungkin yang makanan yang mungkin yang sering siswa makan, Bu, yaitu pizza. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian terkait dengan banyak nih contoh-contoh yang lainnya. Terkait dengan peta konsep juga nih, saya sepakat nih dengan Bintang. Ini harusnya tuh peta konsep itu kan harus jelas materi prasyaratnya yang mana. Nah, kalau saya nih nggak nyimak dari awal, misalnya ya, saya nggak tahu yang mana nih materi prasyaratnya, kemudian yang mana materi yang akan disampaikan, lalu keterkaitan antar materi juga belum jelas. Nah, kalau warna-warna yang ada di sini maknanya apa nih? Harusnya kan kalau kita nulis atau menyajikan apa presentasi seperti ini, pasti setiap warna itu punya makna, kemudian setiap bentuk itu juga punya warna, punya makna. Yang mana yang menyatakan materi prasyarat, kemudian yang mana yang menyatakan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, lalu juga eh, apa namanya? Submaterinya juga belum dirinci. Misalnya panjang busur itu tentang apa saja yang akan dipelajari. Nah, pada materi prasyaratnya juga harusnya lebih dirinci lagi seperti itu. Nah, kalau saya tanya nih, yang materi prasyaratnya yang mana? Mungkin kalau materi prasyaratnya itu yang pertama itu ada pengertian, Bu. Kemudian penyajian dari hubungan busur dan juring. Materinya tentang apa? Yang akan dijelaskan tentang busur dan juring kan? Materi yang diambil tentang apa? Materi yang diambil itu tentang eh, panjang busur dan materi yang diambil itu materi lingkaran, Bu, dan subnya itu mengenai busur dan juring. Nah, busur dan juring kan? Nah, lalu yang dimaksud dengan materi prasyarat itu yang apa? Yang seperti apa? Kalau saya tanya di sini materi prasyaratnya apa?
Kalau pengertian sebagai materi prasyarat itu kan sudah masuk ke ini ya, materi panjang busur, busur dan juring itu. Kok pengertian materi prasyaratnya? Materi prasyarat itu maksudnya apa, Grace sama Adele? Bukan materi prasyarat. Materi prasyaratnya itu ada Tahu tidak konsep pengertian materi konsep dari prasyarat itu apa? lingkaran, Hmm? kemudian ada panjang busur dan eh, busur lingkaran dan juring lingkaran beserta rumusnya. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan busur dan juring. Itu Materi materi prasyaratnya itu. prasyaratnya. Itu. Lalu materi yang akan disajikan apa? Gimana nih, Grace sama Adele? Coba kalau di modulnya Adele sama Grace itu bikin materinya apa? Coba saya cek kembali ya. Ini kalau saya cek itu elemennya geometri. Kemudian materi yang akan disampaikan. Nah, sebentar. Bentar. Bukan yang itu ya. Lingkaran ya, materinya lingkaran. Dasarnya. Apa saja nih yang mau disampaikan di materi lingkaran ini? Yang akan disampaikan di materi lingkaran itu ada busur eh, panjang busur lingkaran, kemudian luas dari luas dari juring lingkaran, kemudian hubungan busur dan juring, Bu. Oke. Di modulnya ada tidak diterangkan seperti itu? Di dalam kompetensi dasar sih, Bu. Kalau kompetensi dasar saya lihat di sini memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Kemudian memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Lalu menerapkan teorema lingkaran. Ada tidak materi tadi disampaikan? Oke, jadi gini, eh Grace sama Adele, nanti peta konsep ini diperbaiki ya. Jadi eh, materi prasyaratnya itu harus jelas. Kemudian materi yang akan diajarkan itu harus ada keterangannya di modul. Kemudian apa saja rincian-rincian submaterinya. Oh ini belum jelas nih ya, seperti yang saya sarankan tadi, silakan nanti diperbaiki. Nah kemudian terkait dengan pertanyaan Anissa tadi ya, ada tentang PBL. Nah yang mau saya tanyakan itu ini sebenarnya Grace sama Adele ini pakai PBL atau PJBL? Karena saya lihat di modulnya itu eh, pada kegiatan inti itu ada diminta mengerjakan proyek nih siswanya. Tahu tidak perbedaan antara PBL sama PJBL? Iya, Ibu, kami di apa namanya? Iya, kami menulis metodenya menggunakan PBL, tapi di dalam eh, kegiatan intinya itu PJBL. Nah, itu ya harus dikoreksi juga. Jadi gini, saran saya di kegiatan inti ini, karena, oh ya satu lagi sebelum masuk ke sini, harus dibedakan antara
metode, pendekatan, sama model. Nah, sebenarnya kan PBL dan PJBL ini kan termasuk model ya, bukan suatu pendekatan seperti itu. Kalau pendekatan itu kayak konstruktivis, kemudian CRT misalnya. CRT itu kayak apa ya, mirip-mirip kayak hmm, eh, kayak yang berbasis kultural gitu ya, culture atau budaya. Nah, kemudian harus jelas juga perbedaannya dengan pendekatan. Kalau pendekatan itu yang seperti apa? Misalnya pendekatan seperti yang saya bilang tadi. Lalu strategi apalagi, kemudian teknik itu apa? Itu harus jelas perbedaannya ya. Nah, kemudian kalau sudah jelas perbedaannya, tentu saja di modulnya itu harus ditulis nih modelnya apa, kemudian metode yang digunakan apa, pendekatannya apa. Nah, seperti itu. Lalu, kalau misalnya di modelnya di atas itu dibuat PBL, maka di kegiatan intinya itu harus ada sintaks PBL-nya. Misalnya yang pertama sintaknya ngapain kalau PBL, kalau PJBL sintaknya ngapain, kayak gitu. Jadi ketika saya melihat apa namanya modul yang diberikan ke saya oleh kelompok 7 ini, saya langsung lihat ininya kegiatan intinya. Ternyata di kegiatan inti ini ada project, tapi penjelasannya di atas adalah PBL seperti itu. Kalau PPL kan dia berbasis masalah kan. Nah, harus jelas tuh masalah yang diberikan tuh masalah apa. Jadi konteksnya harus jelas seperti itu. Ya, kelompok 7. Ada lagi yang mau menyampaikan masukan untuk kelompok 7? Ada? Atau kelompok 7 ada yang mau ditanyakan? Tidak Saya ada harap Ibu. yang lain juga jadi perhatian ya apa yang jadi masukan tadi. Jadi untuk minggu depan itu kekurangan-kekurangan yang dari kelompok 7 tidak ini ya tidak terjadi lagi di kelompok berikutnya. Gitu ya. Kelompok 7 ini PPT sama modul ajarnya nanti diperbaiki. Oke ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baik, Ibu. Sebelumnya izin share screen ya, Ibu. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ani dan selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran kami pada elemen konten geometri dengan materi yang kami ambil itu tentang persamaan lingkaran. Adapun anggota kelompok 8 itu ada Denisa Tauhida dan saya sendiri Fariha Zahra. Untuk pembahasan yang akan kami presentasikan itu ada tentang analisis kesulitan siswa, solusi, peta konsep, CP dan TP, modul ajar, asesmen awal, PPT dan LKPD, pengayaan dan remedial, serta daftar pustaka. Buat yang pertama, ini tentang analisis kesulitan siswa. Menurut beberapa referensi yang telah kami analisis, siswa memiliki kesulitan dalam materi persamaan lingkaran kelas 11, itu diantaranya satu, kesulitan memahami konsep dasar persamaan lingkaran. Menurut jurnal, banyak siswa kesulitan memahami konsep dasar persamaan lingkaran. Mereka sering kesulitan ketika harus menentukan jari-jari lingkaran pada koordinat kartesius jika titik pusatnya A, B. Selain itu, mereka sering kesulitan membedakan persamaan lingkaran dengan pusat 00 dan pusat A, B. Siswa juga mengalami kesulitan menentukan jari-jari dan titik pusat lingkaran jika bentuk persamaannya itu dibuat bentuk umum seperti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0.
Kemudian, dengan bentuk persamaan pusat A, B, siswa juga sering mengalami kesulitan dalam menentukan pusatnya, apakah negatif atau positif, yang kemudian menyebabkan kesalahan. Nah, di sini dapat kita lihat kalau rumus dari persamaan pusat AB itu kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, siswa itu suka keliru gitu kalau misalkan di sininya tuh jadi plus, misalkan X plus 2 ditambah Y plus 1. Nah, siswa itu kadang nulisnya pusatnya ya 2,1, harusnya kan min 2 sama min 1. Nah, itu tuh merupakan kesalahan dan kesulitan siswa yang dialami. Kemudian buat yang kedua itu kesulitan dalam visualisasi geometris. Siswa kesulitan menghubungkan gambar lingkaran dengan bentuk persamaan matematisnya atau sebaliknya. Misalnya ketika melihat persamaan lingkaran, siswa sering bingung menggambarkannya dengan tepat di bidang koordinat. Begitu juga saat diberi gambar lingkaran, mereka sering kesulitan menuliskan persamaannya, terutama dalam menentukan pusat dan jari-jari di pusat A, B. Habis itu, nomor 3, kesulitan melakukan manipulasi aljabar dalam persamaan lingkaran. Siswa sering mengalami kesalahan saat mengkuadratkan suku-suku aljabar dan mengalami kesulitan dalam mengubah persamaan lingkaran dari bentuk umum ke bentuk standar atau sebaliknya. Selain itu, mereka juga sering melakukan kesalahan dalam operasi distributif ketika mengembangkan persamaan serta kesulitan dalam menyederhanakan bentuk-bentuk kuadrat yang membuat mereka sulit memahami dan mengolah persamaan lingkaran secara keseluruhan. Habis itu yang keempat, yang terakhir, kesulitan jika soal berbentuk kontekstual. Pada jurnal tercatat bahwa siswa mengalami kesulitan saat dihadapkan dengan soal kontekstual yang memerlukan penerapan persamaan lingkaran dalam situasi nyata. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematis dan kurang mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dalam soal. Mereka juga kesulitan menemukan strategi penyelesaian yang tepat. Nah, yang sering kita tahu kalau di persamaan lingkaran ini kan jarang banget ya ada soal kontekstual. Makanya ketika siswa disodorkan soal berbentuk kontekstual, mereka itu mengalami kesulitan gitu. Nah, solusi dan inovasi dari kita sebagai guru itu untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran materi persamaan lingkaran adalah sebagai berikut. Menerapkan aplikasi berbasis teknologi seperti GeoGebra atau Desmos yang memungkinkan siswa memahami hubungan antara persamaan lingkaran dengan gambar visualnya. Dengan GeoGebra atau Desmos, siswa dapat memanipulasi titik pusat dan jari-jari secara langsung untuk melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi persamaan lingkaran, yang membantu mereka memahami keterkaitan antara persamaan dan bentuk lingkaran secara visual. Kemudian, menerapkan problem-based learning atau PBL yang memposisikan siswa untuk memecahkan masalah nyata dengan menggunakan persamaan lingkaran. Dengan metode ini, siswa akan lebih terbiasa menerjemahkan soal cerita menjadi bentuk matematis. Kemudian yang terakhir, guru dapat membimbing siswa melalui tahapan dengan metode yang terstruktur dan memberi contoh soal dengan langkah-langkah rinci. Nah, buat solusi yang terakhir ini tuh ketika siswanya salah dalam manipulasi aljabar atau kurang paham gitu sama konsep aljabar. Selanjutnya ini ada peta konsep buat persamaan lingkaran. Yang kita tahu persamaan lingkaran itu kan kebagi jadi 3 submateri gitu. Pertama itu persamaan di pusat 00 dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan di pusat AB yang persamaannya itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian bentuk umum persamaan lingkarannya. Ini bentuk umumnya, kemudian kalau misalkan mencari titik pusat, ini rumusnya, dan ini untuk mencari jari-jari lingkaran. Nah, kemudian materi prasyaratnya ini sebenarnya ada 5, cuman satu lagi itu lupa dimasukin. Yang pertama itu operasi bilangan. Siswa mampu menghitung bilangan berbentuk pangkat dan akar, karena kita tahu di sini tuh banyak kuadrat, terus di sini juga ada akar. Kemudian, koordinat kartesius, siswa mampu menentukan letak titik dan jarak antar kedua titik pada sistem koordinat. Kemudian yang ketiga itu persamaan kuadrat, siswa mampu memahami konsep persamaan kuadrat. Dan yang terakhir ini lingkaran, tapi lingkarannya itu spesifik ke dasarnya aja.
siswa mampu mengenali unsur-unsur lingkaran seperti jari-jari, diameter, dan titik pusat lingkaran. Dan yang satu lagi itu sebenarnya ada Pitagoras yang kita lupa masukin, di mana Pitagoras ini tuh kepake waktu kita nyari rumus di pusat 00. Nah, selanjutnya di sini ada CP dan ATP dari modul ajar. CP-nya itu di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan vektor pada bidang datar dan melakukan operasi aljabar pada vektor. Mereka dapat melakukan pembuktian geometris dengan vektor. Peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips, dan persamaan garis simbol. Tujuan pembelajarannya, satu, siswa mampu membedakan penggunaan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 00 dan pusat A, B. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran dalam bentuk standar dan umum. Yang ketiga, siswa mampu menggambar lingkaran pada koordinat kartesius berdasarkan persamaan yang diberikan, baik dalam bentuk standar maupun umum. Yang keempat, siswa mampu membuat persamaan lingkaran berdasarkan grafik yang tersaji pada koordinat kartesius. Dan yang kelima, siswa mampu menerapkan konsep persamaan lingkaran dalam penyelesaian soal-soal aplikasi atau kontekstual yang melibatkan persamaan lingkaran. Berikut ada modul ajar. Kalau modul ajarnya langsung kita klik ini aja buat modul ajar. Di sini ada modul ajar yang udah kami buat. Pertama itu ada informasi umum, di mana di informasi umum pertama ada identitas modul. Ini nama penyusunnya yaitu saya dan Denisa, kemudian institusinya ini nama sekolahnya, tahunnya 2004-2025, jenjang sekolahnya itu SMA kelas 11 fase F plus elemen geometri, alokasi waktunya itu 3 JP dikali 45 menit atau 1 pertemuan. Nah, buat kompetensi dasarnya di sini tuh ada materi prasyarat yang udah ditampilin tadi di peta konsep. Kemudian profil pelajar Pancasilanya ini ada bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, terus ada sarana dan prasarana. Media yang kami gunakan itu laptop, handphone, internet, proyektor, papan tulis, dan APK. Buat sumber belajarnya ada buku teks pelajaran, PPT materi, GeoGebra, dan LKPD. Target siswanya itu siswa reguler, model pembelajarannya itu PBL atau problem based learning. Buat komponen inti, kan ada capaian pembelajaran sama TP. Ini tuh udah dipresentasiin tadi, jadi kita skip aja. Buat pemahaman bermakna dan seterusnya akan dijelaskan oleh Denisa. Oke, selanjutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang pertama itu siswa mampu memahami konsep persamaan lingkaran dan menerapkannya dalam berbagai situasi, baik dalam konteks koordinat kartesius maupun visualisasi dalam bentuk geometri. Yang kedua, mampu menggunakan aturan persamaan lingkaran untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran, serta memetakan titik-titik objek dalam bidang koordinat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang bisa kita sampaikan itu yang pertama kayak, pernahkah kalian merasakan gempa bumi? Kayak, nah, menurut kalian tuh bangun yang mewakili bangun apa yang terbentuk di sekitar titik pusat gempa? Kan kadang kalau ada berita gempa ada skala kayak ada skala radiusnya itu. Nah, bentuk apa yang bisa mewakili bentuk itu? Nah, apakah dampak yang terjadi setelah gempa itu sama di setiap tempat? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, pernahkah kalian menggunakan jaringan Wi-Fi? Menurut kalian, bangun apa yang mewakili bentuk pancaran dari penyebaran sinyal dari router Wi-Fi? Apa yang kalian lakukan agar cakupan sinyal yang kalian terima itu optimal? Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang mana pertama, seperti biasa, guru memberikan salam pembuka dan menanyakan kabar siswa. Yang kedua, meminta ketua kelas untuk memimpin doa dan mengecek kehadiran siswa, menyampaikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu materi persamaan lingkaran, serta menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya ada guru mengingatkan kembali materi prasyarat yang akan menunjang pembelajaran. Nah, karena tadi di kegiatan pendahuluan itu mengingat kembali materi prasyarat, di sini
di kegiatan intinya itu yang pertama siswa untuk disiapkan ponsel masing-masing untuk mengikuti asesmen awal dengan media link quizzes gitu. Selanjutnya siswa akan mengerjakan asesmen awal yang diberikan. Guru lalu memberikan apresiasi kepada siswa yang telah mengerjakan asesmen awal. Kemudian guru menjelaskan materi persamaan lingkaran dengan bantuan PPT, dan guru mendorong siswa untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan. Setelah pemaparan selesai, guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu guru membagikan LKPD yang telah disiapkan kepada setiap kelompok. Guru kemudian memotivasi siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan dari masalah yang diberikan. Selanjutnya, guru berkeliling mencermati siswa dalam kelompok. Siswa kemudian menyusun laporan hasil penyelesaian masalah. Kemudian siswa menyajikan secara lisan dan tertulis hasil pembelajaran pada LKPD tersebut. Nah, siswa yang lain dan guru memberikan tanggapan terhadap penyajian siswa tersebut. Guru bersama siswa menganalisis hasil presentasi untuk mengkonfirmasi dan melengkapi informasi atau tanggapan lainnya. Lalu guru memberikan apresiasi kepada siswa dan mengingatkan kembali langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemukan pada soal. Kemudian ada kegiatan penutupnya. Guru memberikan apresiasi kepada siswa karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru meminta perwakilan siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran ini, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa dan menambahkan kesimpulan dari siswa tersebut. Kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Di sini kami menggunakan asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal memberikan pertanyaan pemantik dan memberikan kuis di website Quizzes. Nanti ada soalnya akan diperlihatkan. Selanjutnya ada tes formatif, penilaian proses pengetahuan selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian asesmen sumatif, yaitu tertulis atau uraian, yang mana nanti soalnya juga ada diperlihatkan. Selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Yang mana pengayaan itu untuk siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata dan memiliki nilai rata-rata yang hanya siswa dengan nilai di atas rata-rata dapat mengikuti pengayaan. Selanjutnya ada remedial, diberikan kepada siswa yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi dan pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita mau lihat ke tes asesmen awal. Ini coba. Bentuk asesmennya itu seperti ini, link quizzes. Nanti dikerjakan secara bersama-sama dengan yang lain. Bentuknya itu, soalnya itu, ini materi prasyarat tadi, yang ini untuk materi persamaan kuadrat. Yang 4. Ini untuk operasi bilangan, yang mana tadi untuk bilangan berpangkat, masalah bilangan berpangkat. Oh, ini materi lingkaran dengan masalah unsur-unsur lingkaran. Nah, ini bilangan operasi bilangan akar. Kalau ini tentang koordinat kartesius yang bisa dilihat dari gambar ini, disuruh menentukan titik-titiknya. Kalau ini jenisnya menjodohkan titik dengan koordinatnya. Ini juga menjodohkan. Di sini ada hubungan jari-jari dengan diameter lingkaran.
Di sini contoh soal untuk persamaan kuadrat. Kalau ini untuk koordinat kartesius. Ini 5. Nah, itu tadi contoh dari asesmen awalnya. Next, ini sama kayak yang ada di tes tadi, cuma versi tertulisnya. Selanjutnya ada modul aja media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Fariha. Jadi ini merupakan bahan ajar yang akan kita tampilkan ke siswa. Di sini tuh pertama kita mulai dengan suatu permasalahan di mana ada titik pusat gempa, terus kita tanya bentuk dari jangkauannya itu berbentuk bangun apa, kemudian apakah apakah dampaknya itu tuh sama. Jadi ini kurang lebih memancing kembali tentang pertanyaan pemantik di awal gitu. Kemudian di sini juga ada penjelasan tentang persamaan lingkaran di pusat 00. Pertama kita nyari tahu rumusnya itu dari mana, terus ada contoh soal yang biasa, dan ada juga contoh soal yang kontekstual. Begitu juga dengan yang pusat AB, jadi itu sama, kita nyari rumusnya dulu gitu, kemudian ada contoh soal yang biasa, dan ada contoh soal yang kontekstualnya gitu. Ini masih sama. Kemudian ada bahan ajar, jadi kalau bahan ajar ini tuh buat siswa belajar gitu. Jadi kayak modul yang nanti kita kasih ke siswanya buat nambah sumber belajar. Ini juga masih tentang bahan ajar yang bentuk teks. Dan ini ada LKPD-nya. Karena nggak bisa dibuka, jadi saya jelasin di sini aja. Buat LKPD ini, yang pertama soalnya itu masih soal sederhana gitu. Jadi soal yang konsep dasar banget, ada diketahui titik pusat sama jari-jarinya. Terus siswanya itu suruh nentuin persamaannya. Kemudian ini yang C ada persamaan bentuk umumnya, terus suruh nentuin pusat dan jari-jari. Nah, ini yang di kegiatan 1. Nah, yang kegiatan 2 ini kita mulai masuk ke problem. Jadi yang pertama ini tentang zonasi gitu, apakah rumahnya Laila itu masuk ke daerah zonasi gitu. Buat yang nomor 2 itu tuh juga masih sama, tapi tentang gempa bumi gitu, jangkauan gempa bumi. Kemudian yang ketiga, kita tuh dikasih grafik gitu, siswa suruh nentuin titik pusat sama jari-jarinya. Terus, apakah CCTV-nya itu menjangkau gitu ke daerah-daerah ini, gitu makanya tentang permasalahannya. Terus ini ada asesmen akhir yang bakal dikasih ke siswa. Pertama itu juga masih soal konsep, apakah siswa itu konsepnya sudah kuat gitu dengan soal seperti ini, apakah siswa itu sudah bisa menjawabnya. Kemudian ada soal bentuk grafik gitu. Kemudian untuk 2 soal terakhir itu tentang soal konseptual gitu. Yang pertama ini tuh ada contohnya di PPT yang akan diberikan ke siswa. Yang keempat ini sebenarnya sama aja, cuman agak kami modifikasi sedikit. Karena kalau di nomor 3 ini kan diketahui radiusnya ya 6 km, yang mana radius ini kan sama aja dari jari. Kalau di sini diketahuinya itu luas, jadi siswanya itu nyari jari-jari lewat luasnya dulu gitu. Terus ada pengayakan, ada 3 soal. Soal pertama itu ada bentuk ini, terus kita suruh ubah persamaannya ke bentuk standar atau ke persamaan yang pusat A, B. Itu kan pengayaan ya, karena di situ dilatih juga siswa itu dalam manipulasi aljabarnya. Kemudian ini nentuin persamaan lingkaran, tapi
yang diketahui ini titik aja gitu. Terus yang ketiga juga suruh tentuin persamaan lingkaran, tapi yang diketahui titik-titik yang membentuk persegi panjang gitu. Terus ini remedialnya. Remedialnya itu tentu akan lebih mudah dari asesmen akhir. Yang pertama dan kedua ini soalnya konsep konsep dasar, jadi soal mudah gitu. Dan nomor tiga ini masih masih tetap kami masukkan soal cerita gitu. Ini refleksinya yang ada di modul ajar, ada refleksi guru dan refleksi siswa. Kemudian ini ada daftar pustaka. Pertama ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang kami ambil untuk analisis kesulitan dan solusi. Dan yang ini adalah jurnal serta buku pelajaran yang kami ambil untuk bahan rancangan. Baik, sebelum kami menutup presentasi, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Ibu Ani dan teman-teman? Silakan dari mahasiswa dulu. Di layar saya ada Anita, Kori, dan Aska. Mungkin dari Anita terlebih dahulu. Silakan Anita. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 8, bagaimana sih cara kalian itu untuk mengatasi kendala siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep melalui pendekatan PBL ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Anita atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada Kori, silahkan. Oke, jadi saya mau bertanya ke kelompok 8, apa aja keuntungan dan keterbatasan bagi siswa jika pembelajaran persamaan lingkaran menggunakan contoh kontekstual memperkirakan jangkauan area tertentu seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 8 tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kori. Selanjutnya Aska, dipersilahkan. Tes suara aku kedengeran nggak? Kedengaran Aska. Oke, izin ya kelompok 8 mau nanya bagaimana sih cara mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi lingkaran. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Terima kasih Aska. Selanjutnya ada Madia, dipersilahkan. Sampai suara aku kedengeran nggak sebelumnya? Kedengaran Madia. Nah, oke, tadi kan di inovasi atau di bagian mana gitu kalian ada nyebutin PBL ya buat ininya. Nah, menurut kalian tuh apakah penerapan PBL pada materi yang kalian bahas yaitu persamaan lingkaran itu lebih efektif daripada metode tradisional sehingga kalian milih problem based learning buat inovasinya? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Madia. Eh, Ibu izin meminta waktu untuk mencari jawaban ya Ibu. Oke.
Izin untuk menjawab pertanyaan Anita. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kendala siswa yang kesulitan memahami konsep melalui PBL. Jadi guru itu bisa mengatasi kendalanya dengan memberikan bantuan bertahap. Misalkan kayak tadi di PPT-nya itu dikasih langkah-langkah cara yang rinci. Kemudian dijelasin ini tuh dapat dari mana, kemudian jadi seperti apa. Misalkan siswa itu masih belum paham tentang materinya, kita bisa memancing siswa gitu dengan pertanyaan pemancing. Jadi siswa nggak terus-terusan yang dijejelin oleh guru, tapi kita sebagai guru juga harus menstimulasi atau merangsang siswa gitu terhadap materi tersebut. Begitu. Apakah terjawab, Anita? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 8. Masih juga. Selanjutnya saya mau nyoba jawab buat pertanyaan Aska tadi ya. Aska dengan pertanyaan bagaimana cara mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi lingkaran ini. Jadi sebenarnya evaluasi itu kan ada banyak cara ya. Kalau tadi kita ada asesmen awal, ada LKPD juga, terus tadi ada rencana buat asesmen akhir. Jadi itu ada beberapa. Tapi kalau untuk dengan pertemuan sesingkat ini, kayaknya kami mungkin melihat dari tadi asesmen awal, kesalahan-kesalahan awal aja, kesalahan apa awal apa saja yang ditemukan, terus sama jawaban-jawaban dari LKPD yang dikerjakan, sama dari em, keaktifan dari siswa dalam jawab LKPD ketika kolaborasi mereka itu di kelompok. Jadi kira-kira gitu cara kami untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Bagaimana, Aska? Baik, izin melanjutkan. Sepertinya Aska terkendala jaringan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Nadia bertanya tentang menurut kalian, apakah penerapan PBL itu lebih efektif dibanding dengan metode tradisional? Jadi menurut saya, itu penerapan PBL itu cenderung lebih efektif. Apalagi di PBL ini kan lebih banyak disajikan soal-soal kontekstual yang isinya itu problem di mana soal-soal ini kan melatih berpikir kritis siswa gitu. Terus juga di mana siswa tuh dilatih keterampilannya. Eh, tapi PBL ini tuh juga tetap dilihat dari situasi kondisi kelasnya gitu. Misalkan kalian mengajar di kelas yang anaknya itu kemampuan berpikirnya lebih lambat dibanding yang lain, mungkin PBL ini tuh tidak begitu efektif gitu. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya kalau di kelas-kelas biasa, PBL ini lebih efektif dibandingkan dengan metode tradisional. Apakah terjawab, Nadia? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Lanjutnya untuk pertanyaan Kori,
Pertanyaannya, apa keuntungan dan keterbatasan bagi siswa jika pembelajaran persamaan lingkaran menggunakan contoh kontekstual seperti memperkirakan jangkauan area tertentu seperti yang sudah dipaparkan tadi? Jadi, contoh kontekstual itu kan tujuannya biar relevan ya dengan kehidupan sehari-hari. Kayak tadi, WiFi kan sekarang udah banyak yang pakai. Jadi, maksud diambilnya WiFi itu ya biar siswa bisa ngebayangin di manfaatnya di kehidupan sehari-hari itu gimana. Jadi harusnya lebih gampang untuk dibayangkan. Nah, tapi kalau keterbatasannya mungkin ada beberapa juga contoh yang nggak relevan sama mereka. Kayak mungkin kayak tadi radius gempa. Nggak semua paham apa itu radius gempa. Mungkin pernah ngeliat radius gempa itu bentuknya kayak gimana, tapi mereka nggak tahu maksud dari radius gempa itu apa dan kenapa muncul di materi ini gitu. Jadi emang harus pintar-pintar nyari contoh sih untuk konteks contoh kontekstual ini. Ya, sih, kira-kira begitu jawabannya. Baik, terima kasih kelompok 8. Terima kasih. Oke, saya tambahkan ya. Saya lihat dari modulnya juga kelompok ke-8 juga tidak menyertakan sintaks PBL pada kegiatan intinya ya. Atau kalau saya tanya sekarang, tahu tidak tahapan-tahapan PBL itu seperti apa? Dimulai dari apa? Tahu saya sebentar Ibu. Saya emang nyiapin tapi saya nggak masukin sayangnya. Oke, coba sampaikan ke kita-kita di sini. Ya, coba buka modul ajarnya deh. Yang kegiatan intinya, yang pertama sampai kegiatan kelima itu maksudnya itu untuk organizing itu problems, mengorganisasi masalah-masalahnya. Terus yang kegiatan ke-6 sampai 9 itu organizing to learn. Jadi eh, mengumpulkan informasi-informasi yang ada. Selanjutnya, kegiatan 10 sampai 13 itu developing and presenting works. Selanjutnya dari kegiatan 14 sampai 16 analyze and evaluate the problem solving process. Jadi menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Oke, harusnya ditambahin ya di kegiatan inti supaya terlihat nih apa saja proses-proses PBL yang akan dilakukan di proses pembelajaran. Ya, kelompok 8. Kemudian dengan jelasnya tahapan PBL tersebut harusnya bisa mengatasi kendala atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian untuk mengevaluasi, evaluasi itu kan biasanya dilakukan setelah semua proses selesai ya, kelompok 8. Jadi asesmennya bukan asesmen awal. Kalau asesmen awal itu tujuannya adalah untuk mendiagnosa gitu kemampuan siswa itu seperti apa, tinggi, rendah, sedang. Nah, atau asesmen itu kan tidak cuman di segi asesmen kognitif saja ya, ada juga yang namanya asesmen non kognitif. Nah, jadi kalau untuk kalau untuk asesmen awal itu bukan untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya ini proses pembelajaran tersebut atau mau melihat sejauh mana pemahaman siswa tidak dengan asesmen awal. Asesmen awal itu digunakan untuk itu tadi. Kalau kita mau mengelompokkan siswa, kita harus punya ini asesmennya dulu alat untuk mengakses itu apa kayak gitu. Nah, itu gunanya kalau untuk asesmen awal untuk mendiagnosa kemampuan siswa, gaya belajar siswa. Kalau untuk yang non-kognitifnya seperti gaya belajar ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau untuk mengevaluasi, kira-kira asesmen apa yang tepat kelompok 8? Asesmen akhir, Bu. Asesmen akhir itu contohnya seperti apa? Eh,
ulangan harian ya, Bu? Kenapa? Ulangan harian bukan, Bu? Oke, bisa sebagai ulangan harian. Kalau ulangan harian berarti untuk mengevaluasi kegiatan yang mana saja. Biasanya ulangan harian itu dilakukan setiap berapa kali? Setiap satu bab. Kalau ulangan harian tidak untuk semua materi berarti kan. Kalau untuk yang evaluasi keseluruhan materi itu asesmen apa? Sumatif atau formatif? Formatif ya, Bu. Formatif. Oke, berarti kalau untuk semua materi kita bisa gunakan asesmen sumatif gitu ya. Jadi yang dipakai itu bukan asesmen awal. Nah, saya ulangi lagi, kalau asesmen awal itu digunakan untuk asesmen diagnostik, baik yang kognitif ataupun yang non-kognitif. Yang kognitifnya bisa jadi berupa hasil belajar. Nah, hasil belajar tersebutlah yang akan digunakan. Misalnya pada PBL ini kan ada proses organize ya, organizing. Nah, jadi untuk proses organizing tersebut itu kita gunakan dari hasil asesmen awal untuk mengelompokkan siswa. Jadi berdasarkan hasil asesmennya kan kita temukan tuh ada siswa yang kemampuan tinggi, rendah, sedang kan. Nah, dari sana kita kelompokkan siswa. Nah, kita gunakan pada proses kegiatan inti tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang non-kognitif itu bisa kita pakai untuk ini melihat gaya belajar siswa. Itu juga dilakukan di awal, asesmen awal ya. Gaya belajar siswa untuk apa dilihat kira-kira? Apa gunanya kita ketahui gaya belajar siswa? Untuk menentukan metode. Benar, untuk melihat metode apa saja yang tepat yang digunakan. Nah, lalu apa lagi? Biar ketika jalannya pembelajaran itu semua gaya pembelajaran siswa itu tertampung gitu, Bu. Jadi Oke, jadi kalau kita tahu gaya belajarnya, maka nanti bahan ajar yang kita gunakan harusnya bisa memfasilitasi semua gaya belajar yang kita akses tadi di awal. Nah, seperti itu. Ya, eh, tahu tidak? Untuk yang lainnya juga ya. Jadi perlu diperhatikan nih. Saya lihat ada dari beberapa modul itu target siswa yang ditargetkan di kelas itu adalah target siswa yang ini ya, target siswanya umum kayak gitu ya, yang general. Nah, padahal kan di lapangan bisa saja kita temukan berbagai macam siswa seperti itu. Ada siswa yang kemampuannya misalnya gifted ya, yang hebat gitu, yang jenius misalnya. Nah, kemudian ada juga yang slow learner. Nah, bagaimana caranya seorang guru eh, kalau ada siswa seperti itu di kelasnya. Nah, itulah gunanya asesmen awal. Nah, kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, berarti kan kita harus fasilitasi tuh dengan bahan ajar yang seperti apa. Atau kalau misalnya di awal kita mau lihat gaya belajarnya, misalnya gaya belajarnya ada yang audio, ada yang visual, misalnya ya, ada yang kinestetik. Nah, lalu bahan ajar apa yang tepat digunakan untuk siswa tersebut? Jadi di target siswa yang ada di modul itu, kalau bisa tuh bukan cuma siswa yang biasa ya. Maksudnya kita bisa saja menemukan ada kemungkinan siswa yang lain kayak gitu, siswa ABK misalnya. Nah, lalu kalau dengan siswa ABK, misalnya ABK-nya nggak bisa lihat misalnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu bahan ajarnya seperti apa? Nah, itu perlu jadi bahan pertimbangan dari beberapa modul yang saya cek dari berbagai kelompok yang sudah presentasi juga targetnya siswa-siswa ini semua ya, siswa umum semuanya. Makanya tadi saya cek-cek juga tidak ada yang namanya eh, apa asesmen awal, tidak ada asesmen diagnostiknya. Padahal itu juga diperlukan karena nanti yang akan kita temukan di lapangan pasti tidak siswa yang normal semuanya kan, ada juga siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, eh, apa ciri khas dari ini kurikulum Merdeka terkait dengan perbedaan-perbedaan yang saya sampaikan tadi itu? Coba yang lain juga ikut berpartisipasi ini pada off cam semua. Saya nggak tahu nih masih ada depan kamera apa enggak nih. Kalau kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi semua kebutuhan siswa sesuai dengan kondisi mereka
Berarti pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu adalah pembelajaran apa namanya? Kalau di kurikulum Merdeka. Coba Gayuh, ada Gayuh? Masih di kelas? Ibu, Ya, Triani. Sama. pembelajaran berdiferensiasi, bukan? Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Metode pengajaran yang menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Oke, jadi betul ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kita memfasilitasi semua kebutuhan siswa sesuai dengan kondisi mereka kayak gitu. Nah, pemerintah kan juga mencanangkan pendidikan yang inklusif ya. Artinya kita tidak membeda-bedakan siswa sesuai dengan apa namanya tidak mengkotak-kotakkan. Jadi di sekolah itu di sekolah umum sekalipun sekarang kan semua siswa diterima dengan kondisi apapun seperti itu baik ABK ataupun siswa yang umum itu diterima. Nah, oleh karena itu seorang guru itu harus mampu memfasilitasi kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya. Nah, gitu. Jadi termasuk membuat bahan ajar yang ini yang sesuai untuk mereka. Nah, ada yang tahu diferensiasi itu ada diferensiasi apa saja? Apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru? Dari segi apa saja? Kalau seperti yang saya bilang tadi tuh, diferensiasinya melalui dilihat dari gaya belajar, kemudian dari eh, apa namanya kemampuan siswa. Nah, itu guru bisa membuat proses pembelajarannya dengan diferensiasi apa? Produk. Produk. Berarti kalau produk itu terkait dengan apa saja yang tugas-tugas yang diberikan kepada siswa ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu bisa juga kita kaitkan dengan diferensiasi konten. Artinya, sesuai dengan gaya belajar mereka itu, kita mau membuat konten pembelajaran yang seperti apa, gitu. Perbedaan materi yang kita berikan itu seperti apa di proses pembelajaran. Nah, kemudian ada juga yang namanya diferensiasi proses. Nah, kalau di proses, berarti kan metode pembelajarannya yang kita beda-bedakan. Misalnya, siswa dengan gaya belajar seperti ini, metode apa yang tepat? Yang gaya belajar seperti ini, metode apa yang tepat? Kayak gitu. Itu ya. Kalau produk tadi terkait tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, misalnya untuk siswa yang kemampuan yang gaya belajarnya kinestetik misalnya diberikan tugas yang seperti apa, kemudian untuk diferensiasi kontennya mereka diberikan bahan ajar yang seperti apa gitu ya. Misalnya kayak ada yang bikin video pembelajaran nih, kira-kira untuk video pembelajaran tersebut itu bisa memfasilitasi gaya belajar siswa yang seperti apa? Visual. Nah, bisa visual, bisa juga audio begitu ya. Nah, jadi sebagai seorang guru, tadi saya bilang perlu diperhatikan bahwa pada kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita terapkan di kelas sesuai dengan keadaan atau kondisi siswa kita. Kemudian itulah guna asesmen yang kita lakukan di awal, namanya asesmen diagnostik ya, bisa yang kognitif ataupun non kognitif. Yang kognitif berarti bisa terkait dengan hasil belajar atau kemampuan-kemampuan matematis lainnya. Kemudian yang non kognitif itu bisa berupa gaya belajar tadi. Kemudian bisa juga kita lihat dari segi apa namanya eh, siswa kita itu kondisinya seperti apa kayak gitu. Misalnya kalau ABK, nah kita fasilitasi seperti apa sesuai dengan jenis ABK-nya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi tentang apa ya PBL dan konvensional lebih efektif yang mana? Oh, itu pertanyaan ketiga ya. Kalau untuk PBL dan konvensional ini sudah banyak penelitian terkait ini apa model PBL kemudian model konvensional yang keduanya dibandingkan. Barangkali nanti kelompok berapa nih kelompok 8 bisa jawab pertanyaan ini berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Karena kelompok 8 kan belum juga turun ke lapangan ya, belum pernah nguji juga kan bagaimana PBL dan konvensional. Nah,
yaitu bisa dijawab pakai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Lalu contoh kontekstual, apa tadi pertanyaan terakhir? Contoh pembelajaran kontekstual ya, atau kekurangan? Sudah terjawab tadi ya. Oke, kalau sudah terjawab, coba ke atas lagi modulnya, kelompok 8. Lihat sini. Dari awal, dari awal. Oke, di scroll. Scroll lagi. Atau saya aja deh yang share screen. Coba ya, saya coba share. Ini sudah saya tanda-tandai. Yang lainnya mohon diperhatikan juga ya. Ini kayaknya yang ikut kuliah cuma tinggal beberapa saja yang on cam. Yang lainnya saya panggil namanya tidak nyambung. Terlihat tidak? Terlihat, Ibu. Nah, di sini udah saya tandain nih target siswa ya. Nih, Cibi, ada yang tahu Cibi tidak? Apa kepanjangan dari Cibi? Ada yang tahu Cibi apa? Cerdas, istimewa, berbakat istimewa. Nah, oke. Nah, jadi target siswa kita itu bisa jadi siswa reguler, bisa jadi siswa berbakat, bisa jadi siswa yang punya hambatan belajar ya. Jadi kita fasilitasi semuanya. Nah, kemudian ini nih juga perlu diperhatikan. Tadi ini udah benar modelnya model PBL. Kemudian kalau lebih lengkapnya itu perlu disertakan juga dengan metode, kemudian pendekatan yang digunakan apa. Nah, asesmennya itu saya lihat sudah ada di bawah sini. Saya pikir tadi tidak ada. Ini ada asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu adalah asesmen awal yang kita pakai untuk melihat kemampuan siswa atau gaya belajar siswa ya. Nah, kemudian ada asesmen akhir, kemudian bisa pakai formatif ataupun sumatif. Kalau yang formatif berarti per subbab ya. Kemudian kita juga bisa pakai ini asesmennya sikap. Nah, jadi kan di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila kan. Nah, kalau di profil pelajar Pancasila itu yang mau dilihat apa saja? Ini nggak dicantumkan ya profil pelajar Pancasilanya? Ada nggak tadi? Ada Ibu, ke atas lagi Bu, awal-awal. Nah, kira-kira yang ini tuh diamati pakai apa kayak gitu kan? Nah, itu harus ada ininya semua, harus ada asesmennya semuanya, kemudian harus ada rubrik penilaiannya begitu. Lalu berikutnya yang saya tandai lagi, nah kegiatan pendahuluan itu kalau mau dirinci itu bisa kita buat menjadi beberapa bagian, orientasi, kemudian persepsi, kemudian ada pertanyaan pemantik. Tadi kan ada pertanyaan pemantik nih. Nah, pertanyaan pemantik itu ini gunanya yang ada di kegiatan pendahuluan ini. Jadi kalau mau dibuat lebih terinci, ya jadi kita bisa pisah-pisahkan tuh organisir orientasinya apa yang dilakukan oleh guru, kemudian di bagian persepsinya guru ngapain, lalu untuk pertanyaan pemantiknya pertanyaannya apa saja. Nah, ini bisa juga dipindahin ke bawah. Nah, kemudian ada motivasi gitu ya untuk kegiatan pendahuluan. Nah, ini penting diketahui ya, semua harap diperhatikan. Kemudian di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu harus jelas tahapannya. Tadi sebenarnya kelompok 8 sudah tahu ini sintaksnya apa saja di PBL. Tapi di sini tidak ditampilkan sintaksnya dari mana 1 sampai berapa itu sintaks yang apa gitu ya. Kemudian untuk seterusnya sintaksnya apa saja itu tidak ditampilkan. Lalu untuk kegiatan penutup untuk 7 dan 8, kelompok 7 dan 8 juga nih ya, dan untuk semua kelompok itu harus ada
Kalau mau dirinci, ada pertanyaan refleksinya seperti apa, bagaimana guru menanyakan ke siswa, kemudian konfirmasi. Konfirmasi itu untuk menyatakan minggu depan tuh belajar tentang apa, kayak gitu. Nah, lalu asesmen tadi, seperti yang saya jelaskan, ada asesmen awal berupa asesmen diagnostik, kemudian asesmen akhir, nah, bisa juga berupa formatif dan sumatif, dan bisa juga ada yang namanya asesmen sikap. Gitu. Nah, kalau kita punya asesmen atau penilaian seperti ini, berarti kan nanti di bagian bawah tuh ada rubrik penilaiannya. Jadi tidak cuman, misalnya di sini ada 3 nih, ada diagnostik, formatif, sama sumatif. Artinya di bagian bawah nanti ada rubrik penilaian untuk ketiga asesmen ini, 3 bentuk asesmen ini, kayak gitu. Kemudian, nah ini sebenarnya nggak apa-apa sih, misalnya asesmen diagnostiknya kita mau lihat bagaimana kemampuan siswa menggunakan quizzes ya. Nah, tapi ini tujuannya nanti adalah untuk proses pengelompokan siswa. Kemudian remedial, oke. Ini harus jelas juga nanti misalnya remedial dan pengayaan nih. Remedial, nah soalnya soal apa? Ada tidak dibuatkan soal-soal remedialnya di sini? Belum ada ya? Di lampiran, Bu, di bawah-bawah. Refleksi guru. Nah, ini refleksi bisa dimasukkan di tahapan penutup nanti ya. Ditambahkan ada refleksi untuk lebih jelasnya. Lampiran bahan ajar. Oke. Untuk apa lagi? Bentar. Nah, untuk PPT-nya, kalau ada, ini kan sebenarnya kutipan ya, kelompok 8, kutipan tidak langsung kan semuanya nih. Nah, jadi itu harus ada eh, pernyataan dari siapa. Jadi menurut, nah jurnal yang mana, penulisnya siapa, kayak gitu. Tahun berapa. Jadi misalnya Fariha 2024 misalnya ya, menyatakan bahwa kesulitan memahami konsep adalah seperti ini. Nah, dan seterusnya. Tapi di bawah sudah dicantumkan referensi ya. Karena kita ngutip, jadi ini harus ditampilkan kutipannya dari siapa. Oke, untuk peta konsep sudah cukup bagus. Tujuan pembelajaran sudah jelas ya. Yang akan dipelajari apa saja. Nah, itu sih dari saya. Untuk yang lainnya, mohon ke depannya diperhatikan apa saja yang saya sarankan tadi. Eh, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Izin bertanya, Ibu. Ya. Berarti untuk rubrik penilaian itu di bawahnya asesmen, kan asesmen itu tadi ada diagnostik, ya Bu, ya. Mm-mm. Terus sumatif sama formatifnya itu di bawahnya gitu, Bu, penilaiannya. Di bagian bawah setelah selesai semuanya, saya tunjukkan satu contoh ya yang sudah dibuat oleh kakak senior ini. Mana tadi? Bentar. Mana tadi ya? Hmm. Ini menurut saya sudah cukup lengkap untuk modul. Nah, ini mahasiswa PPG nih, PPG yang sudah yang kemarin sudah ikut ujian. Nah, dia PPL-nya di SMP Lab School. Jadi, oh belum saya share ya? Sudah tershare belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Nah, ini dia. Ini kompetensi awalnya, prasyaratnya juga dimasukkan di sini. Kemudian profil pelajar Pancasilanya apa saja, sarana dan prasarana. Ini dari kelompok 7 dan 8 tadi juga sudah ada. Nah, target peserta didik, nah itu dia menargetkan peserta didik reguler, kemudian CIBI, lalu peserta didik dengan hambatan belajar. Nah, ini yang saya maksudkan juga tadi. Jadi di mode pembelajaran itu eh,
harus jelas ya modelnya apa, kemudian metodenya bagaimana, lalu pendekatan yang digunakan apa. Nah, ini dia gunakan CRT nih sama TARL. Dari presentasi presentasi sebelumnya saya lihat teman-teman mahasiswa sekalian itu makanya yang apa ya kebanyakan tuh yang sudah ada sebelumnya juga. Maksud saya kalau ada inovasi atau model-model atau pendekatan yang baru silahkan digunakan juga gitu. Jadi nanti ketika mau nyusun skripsi nih, ini 2023 udah mau nyusun tahun depan ya? Atau tahun depannya lagi? Tahun depan kan? Belum ya? Belum, Jadi Bu. tahun depannya. Nah, jadi kalau bisa tuh supaya cepat lulusnya kan dari mata kuliah apa saja kita bisa ambil untuk bahan jadi skripsi kita kayak gitu. Misalnya dari belajar apa saja ya metode-metode terbaru yang ada sekarang kayak gitu. Misalnya kayak gini nih, CRT atau TARL. Kemudian ini bentuk asesmennya, dia pakai asesmen awal, ada diagnostik, kemudian asesmen proses, dia pakai LKPD, penilaian performa, latihan, kemudian ada asesmen akhir, dia pakai formatif berupa evaluasi mandiri, lalu ada asesmen sikap. Nah, ini lembar observasi yang dipakai. Nah, kayak gitu. Ini capaian umumnya, kemudian tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, ini strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sebenarnya akan digunakan di sini nih, di kegiatan inti nanti. Tapi dia jelasin dulu TARL itu seperti apa, kemudian TARL seperti apa. Nah, gitu. Kalau mau ditambahkan, silakan. Mau ditambahkan strategi pembelajaran. Ini media-media yang dipakai. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi kegiatan pendahuluan bisa dirinci orientasi itu dilakukan apa saja. Kemudian ada bagian apersepsi, apa saja yang dilakukan pada bagian apersepsi. Lalu ada pertanyaan pemantik. Di bagian sini juga lalu motivasi. Motivasi untuk kesiswanya seperti apa. Nah, ini kan eh, cukup rinci ya. Jadi jelas apa saja yang akan dilakukan oleh guru di kelas kayak gitu. Nah, ini kegiatan intinya. Jadi sintaks yang dia gunakan sesuai dengan ini tadi metode atau model yang dia gunakan di atas, yang dia pilih di atas. Yang jelas nih, simulation bagian sintaks yang pertama, kemudian problem statement, data collection, apa saja yang dilakukan. Nah, kayak gitu. Lalu kegiatan penutupnya ada refleksi, konfirmasi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan refleksinya, refleksi guru dan refleksi siswa, ada semua pertanyaan di sini. Ini asesmen-asesmen yang dimaksud ya, ada asesmen awal, ini pertanyaan-pertanyaannya, kemudian ada asesmen formatif, lalu ada rubrik penskorannya. Nah, ini maksudnya. Jadi setelah asesmen tersebut, bentuk-bentuk asesmennya, kemudian baru di bawahnya adalah ininya, rubrik-rubrik penilaiannya. Rubrik penskoran untuk formatif juga ada. Ini latihannya. Ini bahan ajarnya. Ini soal-soal remedialnya. Nah, ini untuk performa ya. Rubrik penilaian untuk performa. Ini untuk penilaian sikap. Nah, lengkap semuanya nih. Kayak gitu. Ini untuk kuesioner dan seterusnya. Bahkan wawancara juga ada nih. Wawancara bisa digunakan. Ini dia pakai... Oh, ini untuk asesmen diagnostik juga. Karena tadi kan dia pakai CRT tuh, Culturally Responsive Teaching. Nah, kalau yang itu kan terkait dengan apa budaya setempat ya. Jadi dia gunakan asesmen diagnostiknya berupa wawancara. Ini untuk menanyai siswa tersebut dari suku mana saja. Nah, ini LKPD-nya. Gitu. Nah, begitu. Itu contoh. Ini salah satu modul yang menurut saya cukup lengkap. Jadi ada dari apa asesmennya, kemudian ada rubrik penilaiannya juga. Kemudian pendekatan yang digunakan eh, juga sesuai dengan asesmen diagnostiknya. Gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan, kalau tidak kita
tutup pembelajarannya. Ada pertanyaan? Sejauh ini masih belum ada faktanya, Ibu. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi silakan kelompok berikutnya bisa mengambil apa ya saran-saran dari apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Semoga untuk kedepannya jauh lebih baik ya daripada penampilan hari ini. Kemudian untuk materinya juga jangan lupa ya di peta konsep tadi harus dibuat ini serinci mungkin juga ya. Karena jangan cuman apa modulnya saja yang bagus, ternyata untuk materinya kita tidak lengkap nanti penyampaiannya sebagai seorang guru. Oke, cukup ya, karena ini udah mau azan. Kita lanjutkan minggu depan kelompok 9 sama kelompok 10. Terima kasih untuk kuliah hari ini dan sudah hadir dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Live ya.